Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Budi dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Sahabat Budi, sebelum kita memperkenalkan narasumber pada hari ini, segenap jajaran Budi Podcast mengucapkan Dirgahayu 76, Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, bersama menang melawan pandemi COVID-19. Sahabat Budi, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2020 di Kabupaten Indramayu telah usai. Ada banyak epik, ada banyak cerita yang mewarnainya. Tentunya keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu pada tahun 2020 di Indramayu tidak lepas dari peran Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2020. Sejauh itu ada instrumen dalam mengukur peta kerawanan pemilu yang disebut dengan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu. Bagaimana melihat, memetakan kerawanan yang akan kemungkinan terjadi di pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, dan seperti apa dan bagaimana apakah IKP tersebut akan dilakukan, disusun kembali tatkala menyongsong pemilu tahun 2024 dan pemilu kada tahun 2024. Tentunya untuk membahas yang ini telah hadir di Studio Budi yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Terlembaga, Bapak Supriyadi SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kordiv. Bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Budi sehat. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di acara Budi. Pak Kordiv, ini mungkin mengingatkan kepada teman-teman bahwa kalau di internal Bawaslu, Pak Supriyadi ini lebih akrab dipanggil Pak Kordiv. Artinya lebih sering dipanggil Pak Kordiv. Pak Kordiv, sebelum kita ke arah tema tentang IKP yang telah dilaksanakan di pemilu kada 2024 dan juga teropong dalam hal kemungkinan IKP yang akan digunakan di 2024, mungkin secara personal ini mungkin yang saya ketahui Pak Kordiv adalah seorang pendidik, seorang guru. Nah, hal ihwal apa yang mungkin menarik Pak Kordiv untuk bergabung menjadi seorang pengawas pemilu? Seperti apa Pak Kordiv, jalan ceritanya? Ya, begini Mas Budi. Jadi kebetulan peristiwa 98 itu saya sudah SMA kelas 2. Jadi semenjak itu banyak informasi-informasi terkait dengan dunia politik yang saya terima gitu. Sehingga rasa ketertarikan saya dalam dunia politik dan pemilu itu sudah tumbuh pada saat SMA. Nah, sehingga ketika masuk kuliah pun ya, saya sudah aktif bagaimana di pemilu-pemilu kampus, terus juga bagaimana terlibat di jaringan-jaringan pemantau seperti di KIPP, di JPPR gitu ya. Jadi memang rasa ketertarikan itu sudah tumbuh dari dulu. Nah, kebetulan juga ya karena pasca kuliah saya lama tinggal di desa dan kerja di desa, jadi saya baru muncul kembali setelah selesai di desa. Tahun 2015 saya mulai terlibat lagi di dunia aktivis ya. Saya tahun 2017 itu ikut di Panwas
Bawaslu Kecamatan ya sampai 2018 itu saat momen Pilkada Gubernur ya. Setelah itu tahun 2018 saya sampai sekarang menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu. Ya. Tuh. Artinya tidak ujuk-ujuk bahwa Pak Kordif ini langsung dari pendidik langsung ke pengawas, tentunya ada rentetan sejarahnya ya Pak Kordif. Dan Betul. itu sama saja perjuangannya untuk menegakkan demokrasi. Tema kali ini mungkin sangat cocok dengan divisi yang Pak Kordif bawa di Bawaslu Kabupaten Indramayu terkait pengawasan. Banyak yang bertanya, apa sih yang disebut dengan IKP itu Pak Kordif? Indeks Kerawanan Pemilu, dan bagaimana penyusunan IKP itu tersendiri Pak Kordif? Ya, jadi IKP itu adalah Indeks Kerawanan Pemilu ya. Ini merupakan ikhtiar atau satu upaya dari Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini ya terhadap berbagai macam potensi kerawanan ya. Jadi potensi kerawanan ini, apa sih arti kerawanan itu? Jadi kerawanan itu segala sesuatu yang akan menghambat atau menjadi halangan dari pelaksanaan pemilu yang demokratis. Nah, maka Bawaslu menyusun indeks kerawanan ini tentunya dari berbagai sudut pandang. Ya, di antaranya ini yang menjadi tolok ukur kan bagaimana situasi sosial politik, ya, bagaimana pelaksanaan pemilu yang berkeadilan, terus juga bagaimana partisipasi masyarakat. Nah, itu yang menjadi ukuran-ukuran dari IKP itu sendiri, Mas Budi. Nah, apakah setelah IKP itu disusun, dalam pengaplikasiannya harus sama persis di dalam pengawasan di Bawaslu Kabupaten Indramayu? Jadi begini ya, ketika kita menyusun IKP itu kan bukan cuma analisa dari internal kita Bawaslu, tetapi kita juga meminta analisa dari teman-teman di KPU, kita meminta analisa dari teman-teman di Polres, kita juga minta dari teman-teman media untuk bersama-sama memberikan kontribusi menyusun indeks kerawanan pemilu ini. Nah, sehingga itu minimalnya menjadi tolok ukur kita bahwa ada potensi-potensi pelanggaran yang mungkin bisa terjadi nih di Pilkada 2020 kemarin. Nah, sehingga ya Bawaslu melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya, banyak upaya pencegahan yang dilakukan. Di antaranya yaitu bagaimana kita mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ya kepada masyarakat maupun kepada kontestan pilkada itu sendiri, gitu ya. Sehingga bisa bersama-sama mematuhi apa yang menjadi aturan dan ketentuan. Itu Mas Budi. Ya. Terkait Pilkada Indramayu, mungkin flashback. Nah, bagaimana IKP itu diaplikasikan secara teknis dalam pengawasan pada saat pemilu kada di Indramayu? Mungkin banyak orang, ini akan menjadi hangat, suasananya akan sedikit berbeda dengan pemilu kada di daerah lain. Indramayu agak panas, dan itu ada anasir-anasir seperti itu, dan pada kenyataannya tidak terjadi. Dan apakah itu termasuk dalam pola pemetaan di IKP itu sendiri, Pak Kordif? Ya, jadi memang kemarin IKP kita Indramayu itu kan masuk kategori kerawanan sedang ya, kerawanan sedang menengah. Nah, makanya kalau boleh saya flashback ke belakang, itu pelanggaran-pelanggarannya juga didominasi oleh pelanggaran administrasi. Nah, kenapa?
Memang banyak juga orang, para pengamat publik lah misalkan juga mengatakan bahwa ini seru nih Pilkada Indramayu nih. Karena apa namanya, satu sisi bagaimana incumbent ya, walaupun tidak secara langsung incumbent tapi kekuatan incumbent. Di sisi yang lain juga ada penantang baru yang memang dengan semangat perubahannya. Itu sehingga mungkin orang mengira bahwa ini akan seru, akan apa namanya, berakhir di meja mahkamah gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah berdasarkan instrumen IKP itu ya, karena IKP itu kan menjadi data kita ya, menjadi data kita, sehingga dari data IKP itu kita mencoba untuk menyusun strategi pengawasan gitu ya. Nah, misalkan satu contoh di IKP itu gitu ya, muncul misalkan bagaimana kerawanan ini misalkan kerawanan pelanggaran ASN gitu ya. Makanya kan kita susun bagaimana strategi pengawasannya, dan terbukti juga gitu ya bahwa dalam proses pelaksanaan pilkada kemarin kita juga telah merekomendasikan beberapa ASN yang memang melanggar ketentuan itu, tentunya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara gitu ya, karena yang punya eksekutor di sana. Nah, terus juga misalkan bagaimana kerawanan-kerawanan yang lain, semisal terjadi suhu yang memanas di masyarakat atau isu-isu ras dan lain sebagainya. Alhamdulillah memang untuk isu ras dan lain sebagainya di Indramayu nggak ada gitu. Tetapi terkait dengan suhu politik di bawah, karena memang jajaran Bawaslu telah melakukan proses-proses pencegahan dan juga melakukan pengawasan yang melekat di setiap momen tahapan, ya alhamdulillah tentunya bisa berjalan dengan baik itu. Nah, waktu pemilu kada di tahun 2020 kemarin itu kan kita menjadi momentum sejarah bahwa pertama kali pemilu kada dilaksanakan di tengah pandemi. Dan apakah di tengah pandemi tersebut IKP juga menyusun rencana bagaimana pengawasan saat pandemi, Pak Khodif? Tentunya kan berbeda ketika dalam keadaan normal. Ya, jadi memang kemarin IKP kita juga sempat kita update ya. Jadi karena tidak ada proses sebelumnya ya, artinya kita belum punya pengalaman bagaimana pilkada di masa pandemi, makanya kemarin IKP itu kita update terus ya, 1 bulan berikutnya kita update. Kenapa? Karena memang di masa pandemi ini tentu situasinya berbeda. Nah, tetapi walaupun situasinya berbeda bukan berarti kesakralan pilkada ini hilang gitu ya. Makanya penyesuaian aja. Jadi bagaimana aturan-aturan pilkada di masa normal ya, dengan aturan-aturan baru bagaimana pilkada di masa pandemi. Tentunya ya, bagaimana semangat masyarakat mengikuti juga ada penyesuaian ya. Jadi kemarin itu yang bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye tentunya akan banyak dilihat orang ketimbang yang melakukan misalkan kampanye secara langsung. Ya, walaupun pada kenyataannya kampanye secara langsung juga menjadi tren. Tetapi saya melihatnya kemarin ada hal yang sedikit berbeda ya. Jadi karena kampanyenya di masa pandemi, itu calon bupati dan wakil bupati itu banyak melakukan kegiatan kunjungan ke masyarakat langsung
ke bawah gitu ya. Yang artinya kelasnya lingkungan RT RW pun sekarang menjadi target daripada kunjungan calon bupati dan wakil bupati, karena tidak bisa menyelenggarakan di lapangan yang luas. Itu. Nah, overall nih Pak Kordif, artinya sebelum kita ke strategi nanti penyusunan IKP di 2024, secara perspektif Pak Kordif, baik secara pribadi maupun mungkin secara kelembagaan, bagaimana evaluasi pemilu kada tahun 2020 di Indramayu kemarin? Jadi pilkada Indramayu tahun 2020 memang tidak lepas dari ada pelanggaran-pelanggaran ya. Tetapi pelanggaran-pelanggaran itu juga kita bisa tindak sesuai dengan kewenangan kita ya. Misalkan pelanggaran administrasi atau juga pelanggaran pidana maupun pelanggaran etik. Dalam konteks pelanggaran pidana tentunya kita bersama dengan Gakumdu ya, ada pihak kepolisian, ada kejaksaan, dan kemarin juga sudah kita buktikan ada salah satu yang masuk dalam pidana pemilihan. Nah, evaluasi saya terhadap pelaksanaan kemarin, tentunya walaupun sudah pilkadanya sudah meningkat lebih baik, tentunya untuk ke depan ya harus lebih baik lagi dong. Betul. Ya kan? Jangan hanya puas dengan pelaksanaan kemarin, tetapi juga harus lebih baik lagi. Apalagi ini kan walaupun masih belum ini ya, untuk 2024 ini kan serentaknya ini luar biasa. Jadi perlu ada satu strategi-strategi yang matang bagaimana kita melakukan pengawasan. Dan lebih dari itu Mas Bud, ini partisipasi publik ya, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Walaupun iya secara formal bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan itu ada di Bawaslu, tetapi secara hakikat itu kan bahwa siapa sih yang harus menegakkan demokrasi, siapa sih yang harus menciptakan pemilu atau pilkada yang bersih berkualitas, ya tentunya ya seluruh komponen bangsa kita ya, seluruh masyarakat, tidak hanya tertumpu kepada Bawaslu gitu ya. Untuk itu pengawasan partisipatif itu penting Mas Budi ya, penting bagaimana masyarakat mau ya dan secara sukarela misalkan menginformasikan pelanggaran yang terjadi atau bahkan melaporkan pelanggaran yang terjadi dengan bukti-bukti yang ada. Nah itu apa namanya pengawasan partisipatif. Nah tadi sekilas Pak Kordif berbicara ke 2024. Strategi Bawaslu dalam menghadapi 2024 itu seperti apa? Apakah nanti akan menyusun IKP lagi karena memang 2024 ini kan luar biasa. Ada dua momen pemilihan, pemilu dan juga pilkada di 2024 tahun yang sama. Apakah Bawaslu sudah menyiapkan strateginya tersebut Pak Kordif? Ya, dalam penyusunan IKP untuk menghadapi 2024 tentunya kita akan susun. Jadi begini, untuk menyusun IKP 2024 kita akan menyusun dengan cara kita menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi di pilkada 2020 ini gitu ya, dan pilkada 2018 pilkada gubernur ya. Itu untuk konteks pilkadanya. Terus bagaimana untuk konteks pemilunya? Ya kita juga menganalisa pelaksanaan pemilu tahun 2019 kemarin dan pemilu sebelumnya 2014. Nah, dari semua peristiwa itu kita gabungkan dan kita analisa. Nah, kemungkinan besar gitu ya, tren yang akan terjadi di 2024 kayak apa. Nah, itu kan data-data itu kita kumpulkan dan kita analisa. Makanya penting bagi Bawaslu itu
mendokumentasikan semua peristiwa dan kejadian yang terjadi di setiap momen pilkada maupun pemilu itu. Jadi IKP-nya akan kita update lagi. Ya. Nah, mungkin sedikit bocoran, Pak Kordif, tentang isu krusial yang akan muncul di 2024. Tentu kan akan menjadi warning pengawasan di 2024. Kalau mungkin ada yang mengatakan, oh ini masih ada politik uang, ada yang mengatakan, oh ini politik sara. Apakah itu kemudian masih bisa berlanjut di 2024, Pak Kordif? Oke. Jadi memang isu-isu klasik ya terkait dengan politik uang, terkait dengan isu sara itu tetap akan mewarnai sih, tetap akan mewarnai. Maka dari itu, jadi bagaimana kita bisa mendeteksi sedini mungkin ya melalui IKP itu, dan tentunya karena kebetulan saya juga bagian dari proses pencegahan, kita lakukan sosialisasi yang masif ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu dan pilkada. Nah, sehingga ya itu bisa kita cegah. Nah, dan juga terkait dengan politik uang yang memang sulit sekali ya, sulit sekali untuk kita bagaimana berantas atau kita bagaimana cegah gitu ya. Karena memang ini faktornya juga dari kebiasaan masyarakat juga. Jadi untuk itu saya mengajak kepada seluruh komponen, baik itu peserta pemilunya maupun masyarakatnya, ya kita harus meyakini bahwa pilkada maupun pemilu yang berkualitas itu ketika memang tidak adanya politik uang. Nah, politik uang itu adalah satu perbuatan yang menciderai demokrasi kita. Itu harus kita tanamkan dalam seluruh komponen, baik itu penyelenggaranya maupun kontestannya maupun masyarakatnya. Jadi tidak bisa hanya sepihak. Ya. Kalau hanya misalkan kita hanya berada di penyelenggara saja, kita punya semangat untuk bagaimana menghilangkan politik uang, ya kadang kan ada juga yang secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui atau dengan cara ya mengelabui para pengawas lah, sehingga tetap bisa melaksanakan politik uang. Untuk itu ya semua komponen harus sepakat bersama bahwa politik uang itu adalah menciderai demokrasi. Itu. Ya, terima kasih Pak Kordif. Tentunya kita tunggu IKP yang akan disusun nanti, dan mungkin masyarakat juga akan melihat ke depan di 2024 itu kerawan apa saja yang akan timbul pada pemilu 2024. Tapi mungkin maaf karena waktunya juga terbatas Pak Kordif, nanti kita bisa sambung di lain waktu. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Kordif terkait overall lah dari IKP, pengawasan, dan juga mungkin dari sisi pengawasan di Bawaslu Kabupaten Indramayu. Ya, jadi kami berharap ya bahwa proses pemilu maupun pilkada itu akan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketika memang semua komponen masyarakat juga ikut terlibat. Ya, kami yang di penyelenggara pengawasannya, baik pesertanya maupun masyarakatnya, semua bersama-sama ya punya satu tekad bulat untuk mewujudkan pilkada maupun pemilu yang bersih dan berintegritas. Nah, untuk itu ya bagaimana semua komponen ini berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bawaslu tentunya sesuai dengan komitmennya dalam tagline-nya itu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya bahwa kita akan selalu mengajak kekuatan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dan tentunya bersama Bawaslu ya kita akan menegakkan keadilan pemilu sehingga semua peserta pemilu akan merasa nyaman gitu ya, akan merasa
diperlakukan dengan cara adil. Nah, sehingga apapun hasil pemilunya, apapun hasil pilkadanya diterima dengan legowo, ya. Dan yang terpilih itu adalah merupakan pilihan masyarakat. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih waktunya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Khodif yang telah hadir di acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Sahabat Budi, sinergi demokrasi dalam menumbuhkan demokrasi yang berkualitas tentunya harus lahir dari beberapa pilar. Tidak hanya pengawas dan penyelenggara, tidak hanya kontestan, tapi juga masyarakat luas untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Indeks kerawanan pemilu adalah salah satu instrumen untuk menyusun bagaimana pengawasan itu dilaksanakan agar tepat lokusnya, tepat sasarannya, sehingga dalam pelaksanaan dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tagline dari Bawaslu mengajak masyarakat untuk bersama membangun demokrasi yang berkualitas. Saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.